Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di antara kita yang mau paket lengkap saat beli HP dengan harga 1-2 juta. Desain cakep, spesifikasi gahar, performa lancar, dan kamera yang juga bisa diandalkan. Tapi kamu nggak usah khawatir karena HP yang akan kita bahas kali ini punya semua kriteria tadi. Dan saat ini dijual dengan harga 1,7 jutaan aja. Dan daripada kelamaan, langsung saja kita mulai videonya. HP yang akan kita bahas kali ini adalah Realme Narzo 50A Prime. Memang sih, HP ini bukan keluaran terbaru karena sudah rilis sejak bulan April 2022. Bahkan saya juga sudah pernah bikin video review lengkapnya. Tapi untuk saat ini, Narzo 50A Prime semakin worth it untuk dibeli karena sudah cashback atau turun harga. Terutama di aplikasi Realme Store, sedang ada promo flash sale. Untuk kapasitas 4/64GB dijual dengan harga 1,7 jutaan. Dan untuk kapasitas 4/128GB dijual dengan harga 2,1 juta. Di sini untuk urusan desain, Narzo 50A Prime sudah memiliki tampilan yang mewah dan kekinian. Mulai dari bentuk bodi yang flat atau kotak, setup framing kamera, port charger Type-C, hingga letak sensor sidik jari yang sudah ada di bagian samping, jadi satu dengan tombol power. Lalu kalau untuk tampak depan atau layar, HP ini masih menggunakan konsep layar water drop screen, yang dimana bagi sebagian orang kurang kekinian. Tapi untuk harga under 2 juta saya no komplain, karena yang paling penting adalah kualitas layar yang ditawarkan. Sudah memiliki saturasi warna yang bagus, detail dan tajam, berkat sudah dibekali dengan resolusi yang tinggi Full HD+, 1080x2408 pixel. Jadi digunakan untuk kebutuhan nonton, scrolling sosmed, atau main game sudah berasa nyaman. Pokoknya untuk urusan desain menurut saya semua sudah oke di kelas harganya. Geser ke bagian spesifikasi, Narzo 50A Prime juga sudah dibekali dengan spesifikasi yang cukup gahar. Kapasitas RAM ROM-nya besar dan chipset yang digunakan juga sudah powerful. Unit SoC T612 octa-core 2,0 GHz yang beraplikasi 12 nanometer. Dari skor Geekbench dan AnTuTu yang dihasilkan di sini juga sudah jelas kalau HP ini memiliki chipset yang ngebut karena terbukti mampu menghasilkan skor yang tinggi berbeda dengan para kompetitornya. Dan tidak cukup sampai di sini, untuk urusan persensoran, Narzo 50A Prime juga sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, hampir semua ada, kecuali sensor NFC. Untuk sensor giroskop di sini juga sudah hardware jika kita berpatokan dengan aplikasi sensor box. Dan dari apa yang saya rasakan, untuk urusan performanya, HP ini tuh sudah cukup memuaskan untuk digunakan berbagai kebutuhan sehari-hari. Seperti chatting WhatsApp, scrolling Instagram, Facebook, sampai TikTok. Dan nonton video sudah berasa lancar, tidak ada kendala yang berarti. Digunakan buat main Mobile Legends, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan cukup playable. Grafiknya tajam, performanya juga lancar. Sedikit frame drop atau delay tentu ada, tapi masih dalam kategori wajar. Lalu digunakan buat main game yang lebih berat sekelas PUBG Mobile juga sudah mampu menjalankan game dengan baik dan setting grafik yang dihasilkan juga lumayan tinggi. Bisa sampai smooth high dan mentok sampai SD high. Untuk performanya dari apa yang saya rasakan di sini sudah cukup lancar, terutama untuk kelas 1-2 juta. Apalagi untuk sensor giroskopnya juga sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif sehingga menambah pengalaman lebih saat gameplay. Untuk suhu dari HP-nya sendiri juga tergolong adem, tidak berasa panas, paling hanya di tingkat hangat saja. Yang penting tipsnya saat digunakan main game online seperti ini, jaringan juga harus bagus dan stabil. Sedangkan untuk daya tahan baterai, Narzo 50A Prime dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 18 Watt. Tapi yang harus kamu ingat, dari dalam paket pembelian belum include adapter charger, jadi kita harus beli terpisah. Di sini untuk kecepatan saat charging memang tidak bisa dibilang ngebut banget karena untuk isi daya sampai full 100% masih butuh waktu 2 jam lebih. Tapi setidaknya masih lumayan karena kebanyakan merek lain hanya berkecepatan 10 Watt saja. Apalagi untuk daya tahan baterainya di HP ini sudah tergolong awet berkat memiliki sistem yang ringan serta minim kustomisasi. Dan ngomongin masalah sistem, HP ini berjalan di Android 11 basis Realme UI Air Edition.
Untuk operating sistemnya saya sudah singgung, kalau jenis UI yang digunakan sangat minim kustomisasi, karena terbukti memiliki tampilan UI yang terkesan monoton atau kaku. Tapi saya sih nggak heran, karena HP ini lebih fokus ke sistem yang ringan serta stabil. Tapi tanda kutip tetap banyak yang harus kamu garis bawahi, karena ada beberapa aplikasi penting yang tidak ada. Seperti aplikasi tema, galeri, atau album diganti dengan Google Foto, dan aplikasi pengolah file diganti dengan file dari Google. Untuk fiturnya juga banyak yang tidak ada, seperti screenshot 3 jari, split screen, ganti font atau tema juga tidak bisa. Tapi kalau untuk fitur seperti screen mirroring dan rekam layar sudah ada. Pokoknya bagian UI ini kamu jangan anggap sepele, karena berpengaruh dengan user experience saat penggunaan. Lanjut ke sektor kameranya, Narzo 50A Prime dibekali dengan kamera yang besar. 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel kamera AI. Untuk kamera selfie-nya kita harus puas dengan kamera sebesar 8 megapiksel. Lalu untuk fitur kamera yang ditawarkan sayangnya di sini tidak terlalu banyak, dan yang harus kamu ingat untuk kamera depannya tidak bisa foto bokeh atau potret. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya karena faktor operating sistemnya tadi yang minim kustomisasi. Sedangkan kalau untuk hasil kameranya, Narzo 50A Prime sudah mampu menghasilkan gambar yang bagus menurut saya. Apalagi jika kita ambil fotonya di kondisi cahaya yang cukup, maka gambarnya akan terlihat lebih detail dan tajam. Untuk saturasi warnanya, HP ini memang tidak menawarkan hasil foto dengan saturasi warna yang ngejreng, atau bisa dibilang tidak terlalu banyak polesan AI. Lalu kalau untuk hasil kamera selfie-nya, di sini terlihat standar saja, karena resolusi yang digunakan hanya 8 megapiksel. Tapi untuk harga under 2 juta bisa dibilang masih cukup lumayan dibandingkan hanya menggunakan kamera 5 megapiksel. Yang penting tipsnya saat jebret foto pastikan di kondisi cahaya yang cukup supaya hasilnya lebih maksimal. Dan yang terakhir berikut ini adalah hasil dari perekaman videonya saat di outdoor dengan kondisi cahaya yang cukup. Untuk kamera belakang bisa record sampai ukuran 1080 di 30 frame per second, sedangkan kamera depan hanya bisa sampai ukuran 720 di 30 frame per second. Dari semua poin yang kita bahas untuk kelas harga 1 sampai 2 juta, HP ini tuh sudah oke banget, bahkan bisa dibilang paket lengkap. Dari segi desain sudah kekinian, bentuk bodi kotak port charger Type-C dan sudah menggunakan side fingerprint plus resolusi layar yang tinggi. Dari segi spesifikasi, kapasitas RAM-ROM-nya besar, chipset ngebut fast charging 18 watt dan performa yang juga lancar. Dari segi kamera, hasilnya juga sudah lumayan di kelas harganya. Di sini yang perlu kamu garis bawahi hanya 2 hal, yaitu belum include adapter charger dan versi UI yang minim kustomisasi. Untuk selebihnya saya no komplain, karena tidak banyak merek lain yang menawarkan paket lengkap seperti ini di rentan harga yang sama. Jadi kalau kamu lagi cari HP yang murah tapi sudah serba bisa, saya rasa Narzo 50A Prime ini bisa kamu jadikan opsi atau pilihan. Tapi tetap, sebelum beli pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.